Jam menunjukkan pukul 8:05 pagi saat sebuah skateboard meluncur liar di trotoar pusat kota Jakarta. Bukan anak SMA, bukan juga kurir cepat. Di atas papan luncur itu berdirilah seorang pria tinggi, berjas, pakai dasi, dengan rambut acak-acakan akibat angin pagi dan ekspresi puas seperti baru saja menaklukkan Gunung Everest. Dia adalah Rafka Alvaro, 32 tahun. Dia adalah CEO dari salah satu startup teknologi paling berkembang di Asia Tenggara. Dan mungkin satu-satunya CEO yang pernah sengaja menolak naik mobil demi membuktikan bahwa mobil itu overrated. Gue bilang kan, gue bisa naik skateboard ke kantor. Gue CEO, bukan boneka jas. Harus fleksibel, man. Sahabatnya yang duduk di mobil sport merah yang terparkir di samping trotoar hanya geleng-geleng sambil merekamnya diam-diam. Tapi pagi itu bukan tentang skateboard. Di tengah perjalanannya, perut Rafka berontak. Jadi ia berhenti di sebuah restoran kecil yang tampak biasa. Tapi aroma ayam gorengnya menyeruak sampai ke jalan. Dan di sanalah ia bertemu dengan... Dia sedang berdiri sambil memilih menu ketika seorang pelayan datang menghampirinya. Wajahnya biasa aja. Seragamnya lusuh, sedikit terkena noda minyak. Tapi mata itu membuat Rafka lupa cara membaca daftar menu itu. "Selamat pagi, mau pesen apa, Kak?" katanya dengan nada datar. Mungkin mengira Rafka itu adalah mahasiswa aneh yang salah kostum. Dan Rafka dengan percaya diri, CEO yang absurd itu malah menjawab, "Gue mau pesen kamu. Maksudnya pesen nasi ayam 2. Tapi kamu juga bolehlah kalau mau ikut sekalian." Pelayan itu hanya menaikkan satu alis. Itu pick up line atau gejala kurang sarapan. Dan sejak hari itu, hidup Rafka Alvaro tidak pernah sama lagi. Namanya Aira Maulida. Umurnya 25 tahun. Ia bekerja sebagai pelayan di restoran kecil milik pamannya sejak 2 tahun terakhir. Orang-orang mengira ia hanya gadis biasa dengan hidup yang datar-datar saja. Tapi di balik seragam pelayannya yang sederhana, Aira menyimpan dunia yang lebih rumit daripada daftar menu restoran itu sendiri. Ayahnya, seorang mantan supir truk yang kini sakit-sakitan. Dan ibunya harus kerja serabutan jadi tukang cuci demi menghidupi mereka. Aira putus kuliah di semester 4 karena tidak sanggup membayar biaya kuliah. Meski dia termasuk salah satu mahasiswi yang berprestasi. Tapi dia tidak menyesal. Dia tidak punya waktu untuk mengeluh. Hidup tidak memberi ruang untuk drama. Yang lebih rumit dari keluarga adalah masa lalunya. Dulu, Aira pernah menjalani hubungan dengan seorang pria bernama Dito. Tampak baik, perhatian, dan punya masa depan yang cerah. Tapi kenyataannya, Dito adalah pemilik cinta posesif yang perlahan berubah jadi racun. Dia mulai mengatur siapa teman Aira, apa yang akan dipakai oleh dia, sampai kemana dia pergi. Bahkan setelah mereka putus 2 tahun yang lalu, Dito masih sesekali muncul dengan alasan cuma mau tahu kabar. Buat Aira, cinta itu bukan tentang kemewahan, tapi juga bukan tentang dikekang atau disakiti. Maka ketika seorang pria berjas naik skateboard dan memesan ayam goreng sambil bicara ngawur tadi pagi, ia hanya bisa tertawa kecil dalam hati. Aneh banget tuh orang.
katanya sambil menyapu meja. Tapi matanya sempat menangkap sorot yang tidak dibuat-buat. Ya, mungkin sedikit tulus. Mungkin juga hanya refleks dari lampu neon restoran itu. Yang pasti, Aira tidak menyangka kalau pertemuan aneh itu akan jadi awal dan kekacauan baru pun dimulai dalam hidupnya. Yang kali ini bukan karena mantan, tapi karena seorang CEO nyentrik yang tidak tahu kapan harus berhenti mengejar. Hari itu Aira sedang pusing 7 keliling. Stok minyak goreng restoran pun habis, padahal jam makan siang tinggal sebentar lagi. Pamannya sedang ke pasar besar dan tidak bisa balik cepat. Akhirnya, Aira memutuskan untuk memesan kebutuhan dapur lewat aplikasi ojek online. Minyak goreng 2 liter, saus tomat, tisu dapur, dan teh manis botol. Oke, kirim ke restoran Bundo, Jalan Cempaka. Ia menekan tombol pesan, lalu kembali melayani pelanggan. Tak sampai 15 menit kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan restoran. Aira keluar dengan raut lega. Tapi yang berdiri di sana bukan abang-abang ojek online dengan jaket hijaunya, melainkan dia adalah Rafka. Dengan helm setengah miring, jaket ojek yang jelas-jelas baru, masih ada label harganya menggantung di resleting, dan senyum konyol yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Halo Mbak Aira, kiriman dari langit sudah sampai. Aira sempat membeku. Kok kamu? Iya, saya mitra ojek speed sekarang. Multi talenta, CEO siang, driver sore, badut kapan aja. Aira mengernyit curiga. Serius? Kamu kerja begini cuma buat nganterin aku? Rafka pura-pura berpikir. Gimana ya? Cuma ada 2 pilihan waktu kamu pesen tadi. Antara aku yang nganter atau kamu gak dapat stok minyak goreng hari ini. Jadi ya demi kelangsungan hidup ayam goreng, aku rela. Aira menahan tawa. Gila kamu, ini gak normal tahu gak? Makanya kamu jangan cari cowok normal. Bosen. Aira menerima belanjaannya sambil terus menatap Rafka, antara geli, bingung, dan sedikit terpesona. Baru setelah Rafka pergi, ia tahu dari salah satu pengantar makanan lain. Ternyata pria itu membayar semua driver ojek online di radius 1 km agar menolak pesanan restoran selama 1 jam. Hanya agar ia sendiri yang bisa mengantar itu. Cowok itu gila, gumam Aira sambil menaruh minyak ke dapur. Tapi entah kenapa, kali ini hatinya tidak sepenuhnya keberatan dengan kegilaan itu. Sejak insiden ojek dadakan, Rafka semakin sering muncul di restoran. Kadang pura-pura jadi pelanggan tetap, kadang jadi kurir yang kebetulan lewat, dan kadang dia cuma duduk di pojokan sambil ngetik-ngetik di laptopnya. Ini kantor cabang baruku, katanya santai saat Aira memergokinya kerja di situ 3 hari berturut-turut. Restoran ini, Aira mengangkat alis. Iya dong, wifi-nya kencang dan waitersnya galak tapi cantik. Aira pura-pura melempar serbet ke arahnya. Mereka mulai sering ngobrol tentang hal remeh seperti merek kecap favorit, sampai hal berat seperti kenapa Aira putus kuliah. Rafka tidak pernah menertawakan, tidak juga menyayangkan. Dia hanya mendengar, sesekali menyelipkan komentar konyol yang membuat Aira tertawa. Aira sendiri mulai melihat sisi lain dari pria aneh itu. Di balik jas mahal dan sikap sok nyentrik, ada hati yang tulus dan perhatian. Rafka pernah diam-diam mengganti semua lampu dapur yang rusak dengan lampu LED baru saat restoran tutup. Ia bahkan pernah datang hanya untuk membantu mengupas bawang
saat Aira lembur. "Lo beneran CEO?" tanya Aira sambil mengupas kentang. "Kadang-kadang, sisanya part-time tukang sayur." Malam itu Aira duduk di belakang restoran. Lelah tapi tenang. Rafka duduk di sebelahnya tanpa banyak bicara. "Kenapa kamu terus datang ke sini?" tanya Aira pelan. Rafka menatap langit lalu menjawab sekenanya. "Mungkin karena di sini aku ngerasa gak harus jadi siapa-siapa. Dan karena kamu, Aira." Hening. Tapi bukan hening yang canggung, tapi hening yang hangat. Aira tidak langsung membalas, tapi untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun ia merasa nyaman membuka sedikit celah di hatinya untuk seseorang yang datang bukan untuk menguasai, tapi untuk memahami. Suatu pagi yang biasa, restoran Bundo tiba-tiba jadi luar biasa ramai. Aira baru saja membuka tirai warung ketika belasan orang berseragam rapi berdatangan. Semua pesanannya sama, dari kantor Rafka Alvaro. Katanya semua menu, masing-masing 3 porsi. Aira terkejut. Tak lama kemudian, Rafka muncul dengan santainya, pakai kemeja tapi lengannya digulung. Rambut agak berantakan seperti biasa, dan senyum yang sudah jadi ciri khasnya. "Kamu lagi mau promosiin restoran ini ya?" tanya Aira sambil nyuapin nasi ke piring. "Enggak, ini bukan promosi. Ini makan siang." Rafka menunjuk ke karyawan-karyawannya yang sudah mulai duduk rapi di kursi kayu restoran. "Makan siang sebanyak ini?" "Yap, gue bilang ke mereka, lo kerja bareng gue. Lo juga harus tahu tempat makan terenak seantero Jakarta Barat." Aira mendesah, tapi tersenyum juga. Entah kenapa semua hal aneh yang dilakukan Rafka selalu menyisakan rasa hangat di dadanya. Hari Minggu untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Aira tidak bekerja. Ia dijemput Rafka dengan mobil VW Kodok warna kuning yang terlihat lebih cocok untuk syuting iklan daripada dipakai jalan. "Mau kemana?" tanya Aira setelah masuk mobil. "Ke Dufan." Aira spontan menoleh. "Dufan? Serius? Bukan ke bioskop atau kafe estetik kayak orang-orang pacaran pada umumnya?" Rafka cuma nyengir. "Gue belum pernah ke Dufan." Aira tertawa. "Hah, serius lo? Hidup lo ngapain aja?" "Sekolah, kuliah, kerja, rapat, merger, akuisisi." "Bosen, gue pengen ngerasain hal-hal yang katanya biasa aja buat orang lain, tapi luar biasa buat gue." Dan hari itu mereka habiskan dengan teriak bareng di Halilintar, ketawa di rumah miring, dan makan es krim keliling sambil main tembak-tembakan boneka. Aira belum pernah lihat Rafka tertawa sebebas itu. Tanpa jas, tanpa laptop, hanya dengan jeans balel dan ekspresi polos, seperti anak kecil yang baru pertama kali naik komedi putar. Di momen itulah Aira sadar, Rafka bukan aneh, tapi dia tuh jujur. Dia tidak berusaha jadi siapapun, dan Aira sudah mulai takut kalau hatinya benar-benar mulai tertambat. Hari sudah gelap ketika VW Kodok kuning itu berhenti di depan rumah kecil Aira. Setelah hari yang penuh tawa dan es krim meleleh di Dufan, Aira turun dengan langkah ringan dan senyum yang belum juga luntur. Namun senyum itu langsung menghilang saat melihat seseorang berdiri bersandar di pagar rumahnya. Dito, berdiri dengan tangan di saku celana dan ekspresi sok akrab yang langsung membuat Aira tegang. "Lama juga mainnya," kata Dito dengan datar. Matanya menatap tajam ke arah Rafka yang masih duduk santai di balik kemudi VW kuningnya. Aira menarik nafas. "Ngapain kamu kesini?" "Ngobrol.
Kayaknya kita belum selesai waktu itu, kata Dito sambil sedikit melirik Rafka lagi. Kali ini dengan nada meremehkan. Ini siapa? Supir sewaan lo. Rafka turun dari mobil, membuka pintu dengan santai. Tangan di saku, lalu berdiri di samping Aira, tanpa ekspresi khusus. Bukan supir, kata Aira dengan cepat. Suaranya agak kaku. Dia teman. Rafka hanya menoleh ke Dito, tersenyum dengan ramah, lalu berkata, mau gue jemputin makan malam juga, gue bisa muter balik. Dito melirik tajam. Gak usah sok, lo siapa sih sebenarnya? Rafka nyengir. Cuma orang yang kebetulan punya waktu buat ngajak dia ketawa hari ini. Lo siapa? Dito terdiam sebentar. Jelas tak menyangka pria aneh bermobil kuning ini bisa membalasnya dengan santai. Aira buru-buru menyelah. Udah Dit, kalau cuma mau nyindir mending besok aja, aku capek. Dito masih diam. Matanya berpindah dari Rafka ke Aira, lalu kembali ke Rafka, berusaha membaca situasi yang tidak bisa dia kontrol. Rafka pun tidak mencoba menang, tidak juga menjelaskan siapa dia. Ia hanya menepuk bahu Dito pelan sebelum naik ke dalam mobil kembali. Lo pernah ke Dufan? Seru loh, coba deh. Kadang hidup cuma butuh main komedi putar, biar gak muter-muterin orang. Lalu mobil kuning itu pun melaju perlahan, meninggalkan Dito yang masih berdiri diam, dan Aira yang berdiri dengan detak jantung yang mulai tidak karuan. Bukan karena Dito, tapi karena Rafka, yang tak perlu membuktikan apa-apa, tapi tetap membuatnya merasa paling dimengerti. Keesokan harinya, setelah kejadian malam itu, Rafka datang ke restoran seperti biasa. Tapi hari ini dia tidak membawa laptop, tak pula bercanda seperti biasanya. Ia duduk di bangku pojok, menunggu Aira selesai membereskan meja, lalu memanggil pelan. Air, katanya. Suara lebih lembut dari biasanya. Dia yang tadi malam Dito ya. Aira diam sejenak, lalu duduk di depannya. Ia tidak menunduk, tidak juga membela diri. Ia hanya menceritakan semuanya, tentang hubungan masa lalunya yang sempat membuatnya merasa dikurung, tentang luka-luka yang perlahan sembuh, tapi kadang masih terasa nyeri, dan tentang rasa takut yang belum sepenuhnya hilang. Rafka mendengarkan, tidak menyela, tidak bertanya terlalu dalam. Saat Aira selesai bercerita, ia hanya tersenyum. Gue gak kaget, katanya ringan. Orang baik kayak lo pasti pernah dilukai. Dunia ini gak selalu adil sama yang tulus. Aira menatapnya lama. Ada rasa lega, ada rasa bersalah, dan mungkin rasa sayang yang semakin tumbuh. Sebagai ganti karena udah bikin kamu dengar curhatan gak penting, kata Aira kemudian, kita nonton yuk bioskop sore ini. Rafka langsung mengangkat tangan seperti wasit pertandingan. Wah, film dan gue tuh bukan kombinasi bagus. Gue udah gak pakai alasan, kamu harus ikut sekali ini aja. Aira setengah memaksa dan separuh gemas. Akhirnya, sore itu mereka duduk berdampingan di dalam bioskop yang setengah kosong. Aira memilih film drama romantis ringan, biar gak berat. Tapi baru masuk menit ke-30, ia sudah mendengar nafas Rafka mulai dalam dan teratur. Dia tertidur. Aira menoleh dan mendapati kepala Rafka sedikit miring, bibir sedikit terbuka, dan wajah damai seperti anak kecil. Ia sempat menahan tawa. Saat film selesai dan lampu menyala, Rafka mengucek mata. Udah selesai, cepet amat. Aira hanya geleng-geleng. Jadi ini alasannya kamu gak pernah ngajak ke bioskop? Rafka nyengir. Iya, gue gampang tidur kalau duduk diam di ruangan gelap. Nonton itu comfort zone banget. Aira tertawa kecil. Gila, aneh banget sih kamu. Tapi kan kamu seneng ngajak aku, sahut Rafka.
Masih mengantuk? Aira tersenyum. Senang banget. Dan hari itu, di antara kursi empuk dan popcorn yang dingin, Aira semakin yakin bahwa rasa nyaman bukan datang dari kesempurnaan, tapi dari seseorang yang berani menunjukkan kekurangannya tanpa rasa takut untuk ditinggalkan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Restoran Bundo tetap ramai. Rafka tetap muncul dengan keanehan-keanehannya. Kadang bawa buah naga 3 kilo, kadang datang cuma buat nyicipin sambal Aira, lalu langsung pergi lagi karena katanya kangen rasanya. Bukan kamu, tapi ya kamu juga sih. Namun dibalik semua itu, Aira mulai merasa diawasi. Dito mulai sering muncul tanpa alasan yang jelas. Awalnya hanya mengirim pesan pendek, gue masih mikirin lo, atau lo yakin dia cocok sama lo, yang diabaikan oleh Aira. Lalu ia mulai muncul di depan restoran, kadang hanya diam di seberang jalan, kadang ikut makan di dalam, duduk sendirian dan menatap Aira dengan lama. Sampai suatu malam, restoran sudah tutup. Aira pulang lebih malam karena harus membereskan bahan-bahan untuk keesokan harinya. Ia berjalan sendirian, seperti biasa, menyusuri gang sempit menuju rumah. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Dito berdiri di ujung gang. Wajahnya gelap, matanya merah. Aku nggak mau ribut, Dit, kata Aira dengan pelan, mencoba untuk tenang. Lo berubah sekarang, cuma gara-gara cowok kampungan itu, desis Dito sambil melangkah mendekat. Dia bukan kampungan. Dito menghentakkan tangan ke dinding. Lo nggak ngerti siapa dia, gue bisa lebih dari dia kalau gue mau. Aira mundur selangkah, jantungnya berpacu dengan cepat. Kenapa kamu datang lagi, Dit? Aku udah bilang, kita selesai. Aku nggak bisa selesai, Aira. Ia melangkah lebih dekat. Dalam sekejap, tangan Dito menangkap lengan Aira. Lepasin, teriak Aira. Panik, ia meronta. Dito mencoba menariknya. Dan dalam pergulatan singkat itu, Aira hampir terjatuh ke jalanan yang sedang dilalui motor. Tapi sebuah tangan menariknya dengan cepat, kuat dan tegas. Lepasin dia, Rafka. Dengan hoodie abu-abu dan mata yang tak lagi jenaka, ia menarik Aira ke belakang tubuhnya dan menatap Dito lurus-lurus. Lo siapa, ha? Mau jadi pahlawan? Rafka menatapnya lama. Gue bukan pahlawan, tapi kalau lo nyentuh dia sekali lagi, gue pastiin lo gak akan bisa berdiri di sini lagi. Dito terdiam, tubuhnya gemetar entah karena marah atau takut. Tapi untuk pertama kalinya ia memilih mundur, pergi tanpa sepatah kata pun. Aira masih menggigil. Rafka memegang kedua lengannya, memastikan dia baik-baik saja. Kenapa kamu bisa ada di sini? Tanya Aira pelan. Rafka menghela nafas. Karena gue tahu, lo gak cerita semuanya ke gue waktu itu. Dan entah kenapa, malam ini gue ngerasa harus nyari lo. Aira menunduk, matanya mulai basah. Maaf, bisiknya. Aku takut bilang semuanya. Aku gak mau kamu lihat aku lemah. Rafka mengangkat wajah Aira perlahan. Semua orang punya masa lalu, tapi masa depan lo, gue harap gak diisi sama rasa takut. Dan untuk pertama kalinya Aira memeluk Rafka. Erat dan tulus, dan penuh dengan rasa syukur karena ia tidak lagi harus menghadapi semuanya sendirian. Pagi itu, Dito datang ke kantor dengan wajah pucat. Email dari HRD semalam membuatnya gelisah. Segera hadir dalam pertemuan khusus dengan direktur regional dari pusat. Penting dan mendesak. Dia tidak tahu siapa direktur pusat itu dan dia tidak menyangka hingga dia membuka pintu ruang rapat eksekutif. Ruangannya dingin, meja panjang, hening. Dan di ujung meja duduklah seseorang dengan jas hitam sederhana, wajah serius dan tatapan yang tak lagi konyol seperti biasanya. Rafka Alvaro.
Dito tertegun. Untuk beberapa detik, mulutnya tidak bisa bersuara. "Silakan duduk," kata Rafka. Nadanya tenang, bukan mengintimidasi, tapi cukup tegas untuk membuat ruangan seakan mengecil. Dito duduk perlahan, masih bingung, masih mencoba menyambung semua potongan puzzle di otaknya. Rafka membuka map di hadapannya. "Saya nggak biasa mencampur urusan pribadi ke kantor. Tapi saya juga nggak pernah toleransi sama karyawan yang membawa sikap kekanak-kanakan ke lingkungan profesional." Dito masih diam, berkeringat. "Aira," lanjut Rafka, "bukan hanya wanita yang saya sayangi, tapi juga orang yang pernah bekerja keras jauh sebelum kamu dapat posisi nyaman di sini. Kamu ganggu dia lagi, kamu nggak cuma kehilangan pekerjaan, kamu kehilangan hormat dari siapapun yang pernah menghargaimu." Dito menunduk, bibirnya mulai bergetar. "Tapi saya nggak di sini buat mengancam," ujar Rafka lagi, kali ini lebih tenang. "Saya di sini buat ngasih kamu pilihan. Jadi laki-laki yang belajar dari kesalahan atau terus jadi anak kecil yang bersembunyi di balik seragam kerja." Dito menggertakkan gigi, tapi pada akhirnya hanya mengangguk pelan. Ia tahu, ia kalah. Bukan karena Rafka punya jabatan yang lebih tinggi, tapi karena ia sudah kehilangan sisi manusiawinya lebih dulu. Pertemuan itu berakhir dalam sunyi. Dito keluar dengan langkah berat, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kalah dan kecil. Sementara Rafka menutup mapnya perlahan. Lalu ia menghela nafas. Tidak ada rasa puas, tidak ada dendam. Hanya sebuah harapan, agar tidak ada lagi yang mengusik hidup Aira. Pagi itu, Aira sedang menyapu teras restoran ketika suara klakson nyaring terdengar. Ia mengangkat kepala dan melihat VW kuning dengan pita merah besar melintang di kap mesin. Rafka melambai-lambaikan tangan dari balik kemudi, mengenakan jas resmi dan helm badut. Aira melotot. "Apa-apaan sih? Lo habis rapat atau habis ngelawak di ulang tahun anak kecil?" Rafka turun dengan langkah santai. "Keduanya." Aira menggeleng. "Kenapa pakai helm badut? Simbol kedamaian. Gue pengen nunjukin kalau dunia lo aman sekarang. Gak ada lagi yang akan gangguin lo." Aira berhenti menyapu. Matanya menatap Rafka dengan serius. "Dia gak akan muncul lagi?" Rafka menurunkan helmnya perlahan, memperhatikan senyum kecil yang jauh lebih tulus daripada biasanya. "Gak akan, gue udah bicara sama dia dengan cara yang dewasa dan sedikit dingin, tapi efektif. Dia ngerti sekarang dan kamu bebas." Aira menghela nafas panjang, seperti beban berat yang akhirnya diangkat. "Makanya," kata Rafka lagi, "buat ngerayain kebebasan kamu, kita kencan?" Aira mengerutkan dahi. "Kemana?" "Ke tempat yang paling mewah yang bisa gue pikirin." "Jangan bilang pasar malam." Aira tertawa. "Astaga Rafka." Dan malam itu, mereka naik komedi putar sambil makan sosis bakar. Main lempar gelang, Rafka gagal total. Dan Rafka nekat ikut lomba karaoke panggung kecil. Nyanyi lagu dangdut dengan suara sumbang yang bikin Aira ketawa sampai sakit perut. Di tengah keramaian lampu dan musik, Rafka menarik tangan Aira. "Lo tahu nggak apa? Dari semua keputusan impulsif yang pernah gue buat," Aira menatapnya dengan senyum. "Naik skateboard ke kantor, karaoke pakai suara serak." Rafka menggeleng. "Bukan, yang paling impulsif adalah berhenti sejenak di restoran kecil cuma karena ngelihat pelayannya punya senyum paling beda." Aira menunduk, malu-malu. "Tapi ternyata itu keputusan terbaik dalam hidup gue." Dan untuk pertama kalinya, di antara teriakan anak kecil dan dentuman lagu dangdut, Aira mencium Rafka duluan. Bukan karena dia ganteng, bukan karena dia CEO, tapi karena akhirnya dia menemukan rumah dalam seseorang yang justru tidak pernah bisa ia tebak. Tamat.